Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Mulyati Zulkarnain SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Boga, Prodi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga. Nama saya Zanita Tasyalia Fitri. Pada video ini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat 4 bahan dasar, yaitu bahan dasar merah, putih, kuning, dan oranye. Bahan yang digunakan untuk membuat bumbu merah yaitu 5 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 100 gram cabai merah, 50 gram cabai rawit, 150 ml minyak goreng, 2 sendok teh garam, dan 2,5 sendok teh gula. Bahan yang digunakan untuk membuat bumbu dasar putih yaitu 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 4 buah kemiri, 1 sendok makan ketumbar, irisan lengkuas seruas jari, lada secukupnya, 150 ml minyak goreng, 2 sendok teh garam, dan 2,5 sendok teh gula. Selanjutnya, bahan yang diperlukan untuk membuat bumbu dasar kuning yaitu 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 4 buah kemiri, irisan kunyit, jahe, dan lengkuas seruas jari, 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok makan merica, 2 sendok teh garam, dan 2,5 sendok teh gula, serta 150 ml minyak goreng. Yang terakhir, bahan yang diperlukan untuk membuat bumbu dasar oranye yaitu 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 50 gram cabai merah, irisan kunyit, lengkuas dan jahe 1,5 ruas jari, 4 buah kemiri, 1 sendok makan jinten, setengah sendok makan lada, 1 sendok makan ketumbar, 150 ml minyak goreng, 2 sendok teh garam, dan 2,5 sendok teh gula. Untuk membuat 4 bumbu dasar ini melalui proses yang sama, yaitu menggunakan metode blending dan stir frying. Tujuannya yaitu agar bumbu memiliki tekstur yang halus dan awet hingga kurang lebih selama sebulan, karena ditumis sebentar hingga aromanya mulai tercium, kemudian disimpan di dalam kulkas. Rangkaian proses pembuatan keempat bumbu dasar ini sama, maka langkah pertama yang dilakukan yaitu membersihkan bahan-bahan yang akan dipakai, seperti mengupas kulit bawang, memetik tangkai cabai, serta menyiapkan rempah yang sekiranya hanya perlu diambil menggunakan sendok. Kemudian, mencuci bahan-bahan seperti bawang, cabai, kunyit, lengkuas, dan jahe. Cuci bahan hingga bersih, terutama kunyit, lengkuas, dan jahe untuk menghilangkan kotoran tanah yang menempel. Cuci menggunakan air yang mengalir. Kemudian tiriskan. Setelah tiris, masukkan bahan satu persatu ke dalam blender yang sudah bersih sesuai dengan bahan yang diperlukan untuk membuat masing-masing bumbu dasar. Dengan catatan, selain ikut dihaluskan bersama bahan-bahan yang lain menggunakan blender, lengkuas yang digunakan pada bumbu kuning, putih, dan oranye juga bisa digeprek saja menggunakan ulekan, lalu baru dicampur dengan bahan yang lain pada saat menumis bumbu. Untuk memudahkan proses penghalusan, tambahkan kurang lebih 50 ml minyak goreng ke dalam wadah blender dengan tujuan agar bahan-bahan tidak macet saat digiling halus dengan mesin blender.
Proses penghalusan bumbu kurang lebih selama 3 menit atau sampai semua bumbu sudah tidak berbentuk, bertekstur halus, dan menyatu. Siapkan wajan, tuangkan 100 ml minyak goreng, kemudian nyalakan kompor, tunggu hingga minyak mulai panas. Masukkan secara perlahan bumbu yang telah dihaluskan ke dalam wajan. Aduk-aduk sebentar saja karena bumbu yang ditumis cepat tercium aromanya dan untuk menghindari kegosongan pada bumbu. Kemudian, masukkan tumisan bumbu ke dalam wadah saji untuk menyimpan bumbu tersebut. Setelah semua selesai, tidak lupa untuk membereskan dan cuci alat pendukung praktek untuk menjaga sanitasi di ruang dapur. Berikut hasil bumbu dasar yang sudah jadi. Setelah ditumis, diamkan bumbu di ruangan terbuka sebentar agar panasnya berkurang. Baru kemudian bisa dimasukkan ke dalam kulkas agar awet selama kurang lebih sebulan. Keempat bumbu dasar ini masing-masing bisa dijadikan bahan utama dalam membuat suatu hidangan. Misalnya seperti bumbu dasar merah yang bisa digunakan untuk memasak balado, rendang, dan sambal goreng. Kemudian bumbu kuning dapat digunakan untuk memasak pesmol, pepes, acar kuning, dan nasi kuning. Kemudian ada bumbu dasar putih yang bisa digunakan untuk memasak rawon, opor putih, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada bumbu dasar oranye yang bisa digunakan untuk memasak gulai, sayur nangka, dan lainnya. Selain digunakan untuk memberikan rasa dan warna pada masakan, bumbu segar yang dipakai untuk membuat bumbu dasar memiliki manfaat lainnya, seperti cabai yang digunakan pada bumbu dasar merah dan oranye memiliki kandungan vitamin C yang dapat meningkatkan nafsu makan. Kemudian kunyit yang digunakan pada bumbu dasar kuning memiliki manfaat dalam menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri. Di setiap bumbu dasar pasti menggunakan bawang merah dan bawang putih karena manfaatnya adalah memberikan rasa gurih pada bumbu masakan dengan perbandingan bawang merah dan bawang putih 2:1. Sekian video mengenai pengolahan 4 bumbu dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.